Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo, kalau itu sih belum melaksanakan ya. Coba sekali lagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai belajar lagi, kita buka dengan membaca basmalah bersama. Oke, di sini ada tamu yang berberapa siswa? 32. Yang nggak masuk berapa orang? 6 orang. 6 orang. Sebelum kita masuk ke inti pelajaran, kayaknya kalian masih ada loyo-loyo, kayak bosan. Biasanya kalau kita bosan ngapain ya? Apa? Udah soalnya ngapain ya? Pokoknya coba berdiri. Mungkin ini gamenya nggak asing ya di kalian. Saya masih tahu yang Marina menari di atas mana? Tahu ya? Tahu nggak? Nggak. Jadi nanti kakak bakal nyanyi. Kalau nyanyi Marina menari di atas menara. Nah, nanti kalian yang gerak. Marina gini. Mau gini atau gini? Gini ya, Marina gini. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Bisa. Oke, Marina gimana Marina? Ini, ini. Menari. Menari gini ya, menari. Di atas menara. Oke, boleh? Kita coba ya. Oke. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Semangatnya boleh duduk kembali. Oke, kita masuk ke inti pelajaran. Ada yang tahu nggak sekarang kita belajar tentang apa? Ya? Tarinya tentang apa dulu? Yang tahu? Sekarang udah belajar. Bisa di halaman 114 ya? Sudah buka bukunya? Mas ini nggak ada bukunya? Oke, nah, kita belajar tentang Daulah Abbasiyah. Sebelum masuk, kalian tahu nggak apa itu kan Daulah Abbasiyah? Nah, sebelum masuk ini, kalian tahu nggak apa itu Daulah? Keturunan raja-raja yang semuanya berasal dari satu turunan. Jadi kalau di zaman sekarang mungkin presiden ya, presiden yang memimpin pemerintahan saat itu dan yang memimpinnya itu nanti dalam itu keturunan. Jadi misalkan yang pertama presiden pertama tuh bapaknya, nanti berikutnya anaknya, nanti cucunya. Nah dari itu daulah. Jadi yang memerintah itu turun-temurun atau bisa jadi ke kakaknya atau ke adiknya, pokoknya dalam satu keluarga. Berarti kalau misalkan daulah Abbasiyah, berarti apa? Kan tadi kalau daulah keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keluarga. Berarti kalau daulah Abbasiyah apa? Keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari keturunan Abbasiyah. Jadi keturunan Abbas. Putri, misalkan daulah dari keluarga putri, berarti daulah putri iya. Atau enggak? Jadi namanya coba. Rahma. Nah, misalkan
raja-raja dari keluarganya Rahma, berarti Daulah Rahmaiyah. Ini kita namanya Zahir, kalau Zahir berarti Daulah Zahir. Ya, nah di sini kita belajar tentang Daulah Abbas, berarti keluarganya Abbas. Nah, apa ada lagi? Abbas itu siapa sih? Abbas kesan orang tukang sih, sama Abbas begini. Nama Abbas di sini siapa Abbas? Pak Abbas. Nah, Abbas di sini adalah nama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, mungkin kalian tahu nih Abdul Muthalib itu siapa? Abdul Muthalib. Kalau paman Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib pasti tahu siapa? Kakeknya dari Muhammad. Berarti Abbas ini adalah pamannya Muhammad. Abbas ini adalah pamannya Nabi Muhammad yang paling muda. Abbas bin Muthalib. Yang berarti Daulah Abbas itu adalah keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib ini. Itu adalah pamannya Rasulullah. Nah, tapi mungkin Daulah Abbas itu adalah raja-raja dari Abbas bin Abdul Muthalib ini. Nah, tapi Daulah Abbasiyah ini didirikan bukan oleh Abbas bin Abdul. Didirikannya pertama buminya, bentuknya Daulah Abbasiyah itu bukan di zaman Abbas bin Abdul Muthalib, tapi di zaman siapa? Oleh Al-Abbas As-Saffah. Namanya sama ya? Ada Abbas. Nah, jadi Daulah Abbasiyah ini itu didirikan bumi-buminya, debutnya itu di zamannya Abbas As-Saffah, bukan di zaman Abbas bin Abdul Muthalib. Kakak bertanya nih, Abbas As-Saffah siapa? Nah, cicitnya Abbas bin Abdul Muthalib. Cicitnya Abbas bin berarti nah, Abu Al-Abbas ini tuh Abbas As-Saffah itu dia diangkat menjadi khalifah Daulah Abbasiyah di tahun 290 Masehi. Nah, dia mengangkatkan diri menjadi khalifah itu setelah dia berhasil perang melawan Bani Umayyah. Daulah Umayyah itu adalah daulah atau raja-raja yang memerintah di pada saat itu sebelum Abbasiyah meninggal. Jadi Umayyah. Nah, Abbasiyah melawan Umayyah itu karena Abbasiyah merasa bahwa Bani Umayyah itu, Daulah Umayyah itu sudah berbuat kewenang-wenang. Jadi udah nggak benar nih sengaja kita perang memang gitu nggak benar sih perang ya perang Abbas. Terus kenapa harus dari keluarga Abbas? Karena keluarga Abbas sendiri merasa bahwa dia itu paling berhak karena garis keturunannya itu dekat sama garis keturunannya Nabi Muhammad, itu merasa berhak mungkin. Nah, tapi masa pemerintahan Abbas As-Saffah ini nggak bertahan lama, cuma selama 5 tahun. Jadi kalau kita 5 tahun dia meninggal di tahun 754 Masehi. Dan pas Abbas As-Saffah ini meninggal diganti oleh bukan oleh anaknya, tapi diganti oleh saudaranya, yaitu siapa? Coba dibuka halaman di halaman 113. Di situ ada tulisannya ya. Saudaranya siapa? Saudara Abu Bakar. Siapa saudaranya?
kan langsung diganti karena Abbas Asoka ini meninggal, maka diganti oleh Al-Mansur. Nah, di sini kan ada jenis kemasan. Apa sih masa kemasan itu? Masa kemasan itu adalah masa kejayaan yang lagi jaya-jayanya, lagi keren-kerennya, lagi hebat-hebatnya, lagi viral. Ini kita pakai FYP tuh tentang Daulah Abbasiyah itu di zamannya siapa? Zamannya Harun al-Rashid. Nah, di zaman Harun al-Rashid itu lagi viral-viralnya, lagi keren-kerennya, lagi hebat-hebatnya Daulah Abbasiyah itu. Nah, ditanya lagi nih, Harun al-Rashid itu siapa? Siapanya Abbas? Iya, tahu. Ini berapa anaknya kan? Cicitnya kan? Itu dari Al. Kan tadi setelah Abbas meninggal itu diganti oleh Al-Mansur. Nah, zaman kemasan Daulah Abbas itu pas zamannya Harun al-Rashid, dan Harun al-Rashid ini adalah tentunya dari Al-Mansur. Nah, zaman Harun al-Rashid paling keren. Kenapa? Kayaknya kenapa Bu? Kayaknya kenapa? Nah, pada zaman itu kita lebih ke pemerintahan. Kan kalau pemerintahan Indonesia pusatnya di mana? Ibu kotanya di mana? Oh, sekarang baru di Kalimantan, berarti dulu di mana? Nah, dulu itu udah besar punya pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahan ini mana yang baru? Pusat pemerintahannya itu kalian tahu nih, di kota Baghdad, maka di kota Baghdad sebenarnya dulu pusat pemerintahan pas zaman Abu al-Abbas ini itu bukan di Baghdad, tapi ada di kota Anbar. Dulunya pas zaman Abbas ini dulu mereka ada di Anbar. Cuma pas di zaman Al-Mansur, Al-Mansur pengen pusat pemerintahannya di Islam. Kita pusat pemerintahannya ke Baghdad. Tapi di zaman itu Baghdad itu nggak kayak sekarang, katanya kota besar, kota keren, banyak penduduk juga. Dulu cuma perkampungan kecil, desa kecil. Dulu gitu. Nah, makanya Al-Mansur di situ membangun katanya semakin besar. Dan kotanya itu selesai, pembangunan kotanya itu selesai di tahun 762 Masehi. Nah, bisa dilihat mungkin ilustrasi kota Baghdadnya di halaman 119 itu ada ilustrasinya. Kota Baghdad dibangun oleh Al-Mansur kayak gitu. Nah, pas zaman kemasan ini juga Harun al-Rashid itu membuat perusahaan yang namanya Bait al-Hikmah. Nah, perusahaannya Bait al-Hikmah. Karena perusahaan besar, perusahaan itu bukan dipakai untuk perusahaan biasa, kalau perusahaan buat dagang doang. Nah, kalau perusahaannya saking besarnya, itu nggak dipakai cuma buat perusahaan itu. Terus menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam pertama yang paling besar di dunia. Bait al-Hikmah. Dan sekarang dijadikan observatorium astronomi. Bahkan bukan cuma orang Islam aja di situ, orang yang non Islam juga nggak ada di sini, makin besar. Nah, tapi dulu tuh yang membangunnya Harun al-Rashid ya, cuma dulu bukan perpustakaan umum kayak sekarang, juga dulu itu perpustakaan pribadi. Perpustakaan pribadi Harun al-Rashid. Nah, pas Harun al-Rashid ini ya diganti oleh anaknya, Al-Ma'mun. Nah, diganti oleh anaknya Al-Ma'mun. Nah, ini yang kita perpustakaan bapaknya begini nih. Kalau misalkan ada di formalis ini, saya ilmu bapaknya bisa kalau semua masuk ke kampus. Jadi samaan itu samaan besar sama ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, jadi
Ada yang tanyakan nggak? Tidak, siap ditanya ya. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, maka pengen kalian membentuk kelompok-kelompoknya ini yang seperti kelompok praktek, kelompok praktek boleh silakan berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Kelompok praktek, ayo silakan sama kelompoknya masing-masing. Ada berapa kelompok? Oke, semua kelompok sudah menerima kertasnya ya, soalnya. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada geografinya kota Menggalang pulau. Nah, di sini kalian menulis kota-kota apa sih ini tuh kota-kota yang dulunya dikuasai oleh Bani Daulah atau tidak. Mungkin kalian bisa begini. Dan yang nomor 2 di sini kalian cukup menulis masa kepemimpinannya. Misalkan di sini Abu Abbas As-Sufa dari tahun berapa sampai tahun berapa, Abu Ja'far Al-Mansur atau Al-Mansur dari tahun berapa ke berapa, dan seterusnya. Dan untuk yang di belakang, ini ada 2 pertanyaan. Bagaimana nilai-nilai produktivitas dan semua literasi pada masa pemasaran usia dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini, khususnya dalam berkarya dan berkarya. Jadi ini kalau pendapat kalian, apa yang bisa kalian ambil dari politik yang kita buat di zaman sekarang? Dan kita bisa bersosialisasi, kita bisa berkarya dari cerita itu. Yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk mengalami produktivitas dan semangat literasi pada ilmuwan pada masa pemasaran manusia? Apa dampaknya dari kemajuan di pemasaran ini? Kan di zaman pemasaran itu banyak dari ilmuwan yang keren yang berbebas. Nah, dampaknya apa buat ilmu pengetahuan di dalam hal? Silakan perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Salih Rasid. Kami akan mempresentasikan jawaban dari akan membacakan pendapat yang lainnya dengarkan. Bagaimana nilai-nilai produktivitas dalam semangat literasi pada masa masyarakat muda dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini, khususnya dalam berkarya dan berprestasi? Nilai produktivitas pada masa emasan abad siap perlu Hasil diterapkan dalam kita saat ini untuk mengembangkan dalam bidang berkarya dan stabilitas. Mengapa penting bagi kita untuk mengalami produktivitas dan semangat literasi para ilmuwan nasional Indonesia? Apa dampaknya dan dari kami?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang kakak berikan. Nah, sebagai pengetahuan FYI, yang kalian tadi tulis yang di sini nama-nama kota. Kalau tadi ada yang dengerin pasti tahu. Ini tuh adalah yang kalian tulis ini adalah kota-kota yang dulunya pada zaman Daulah Abbasiyah ini yang dikuasai. Jadi bagi Abbasiyah itu menguasai. Itu pas zaman apa saja belum ke bawah-bawahnya. Jadi lebih lebar lagi mungkin kan bisa lebihnya bisa cek lagi di yang lain atau lain. Jadi kesimpulannya dari pelajaran ini yang bisa kalian kalau kita mau belajar tentang sejarah kita perlu baca-baca sejarah. Jadi banyak yang bisa kita ambil seperti belajar yang dasar toleransinya itu bagus kalau kalian baca-baca buku toleransi sangat bagus sekali Daulah Abbasiyah. Juga kestabilan pemerintahannya sangat bagus. Zaman akal itu zaman harus kestabilannya pemerintahannya dan saat-saat membangun pakaian keren. Bahkan ada salah satu fenomena yang ini hanya bisa dilakukan sekarang baik ahli sampai sekarang masih digunakan oleh lembaga pendidikan, biro penerjemah juga ada di biro. Oke. Sebelum kakak tutup pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan seputar Daulah Abbasiyah? Sebelum kakak tutup, nampak punya tapi kalau enggak, kalau ini hanya sebagai refleksi kalian saja supaya kakak tahu kalian itu sebenarnya dari mungkin kalian bisa ini nggak sih dengan pembelajaran kakak sampai nggak sih materi yang kakak kasih oke, tapi ini kakak kasih satu dan kedua jadi kalian bisa ya, nanti mungkin bikin kuliahnya nanti aja mungkin bisa pulang D. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kalian sudah mau mendengarkan kakak berceloteh, terus mau mengerjakan lomba-lomba soal yang kakak kasih. Kakak terima kasih banyak dan mohon maaf kalau misalkan kakak ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung hati kalian, kakak minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.